Ex-striker Timnas Indonesia sebut kekurangan skuad Garuda dalam kemenangan 6-0 atas Taiwan. Mantan penyerang Timnas Indonesia, Indrianto Nugroho, menyatakan skuad Garuda masih memiliki kekurangan di lini belakang saat menghadapi Timnas Taiwan. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan besar dari Timnas Taiwan pada laga uji coba FIFA Matchday, September 2025. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 5 September 2025. Skuad Garuda berpesta setengah lusin gol alias 6-0 ke gawang Taiwan. Pada pertandingan tersebut, tim asuhan Patrick Kluivert mampu tampil sangat dominan dan sangat cair dari lini belakang ke depan. Bisa dibilang, ini menjadi penampilan terbaik skuad Garuda di bawah arahan Patrick Kluivert. Terlepas dari level dan kualitas Taiwan, para pemain Timnas Indonesia terlihat tampil dalam performa terbaiknya di laga tersebut. Eliano Reinders dan Nathan Choi Aon menjadi dua pemain paling menonjol ketika menghadap Taiwan. Hal itu juga diungkapkan oleh mantan penyerang Timnas Indonesia, Indrianto Nugroho. Dia mengatakan permainan Indonesia terlihat sangat bagus dan terkoordinasi dengan baik mulai dari kiper hingga lini depan. Timnas semalam main bagus terlepas kualitas dan peringkat lawannya masih di bawah kita. Tapi, di pertandingan itu kita juga bisa lihat kualitas sepak bola Indonesia sudah bagus dari kiper hingga ke depan, sudah ada kekompakan, kata Indrianto, ketika dihubungi kompas.com, Sabtu, 6 September 2025. Eliano dan Nathan juga tampil oke. Eliano jadi motor serangan dan Nathan jadi pembeda di lini tengah. Dia lebih punya power, tenaganya besar, dan bola cepat direbut lagi ketika bertahan, lanjutnya. Menurut Indrianto, satu hal yang masih menjadi kelemahan Indonesia di laga kontra Taiwan terletak di sektor pertahanan. Beberapa kali Rizky Ridho dan kawan-kawan hilang fokus dalam bertahan, terutama di babak kedua, yang membuka ruang bagi Taiwan untuk menekan. Hal itu dikatakan oleh pria 48 tahun itu, agar jangan sampai terulang kontra Lebanon ataupun di ronde keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Pasalnya, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal dalam pertandingan dengan tensi tinggi. Untuk lawan Lebanon perlu diperbaiki lagi fokusnya. Kemarin kan lini belakang sempat longgar di menit-menit akhir. Mungkin karena yang diturunkan bukan lapis pertama juga, ucap Indrianto. Semoga ketika melawan Lebanon sudah mulai terlihat kerangka starting 11 yang tampil di Oktober besok, jelasnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bersua Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin 8 September 2025. Kata Miliano Jonathans usai debu di laga Timnas Indonesia versus Taiwan. Pemain FC Utrecht, Miliano Jonathans, menjalani debu di laga Timnas Indonesia versus Taiwan pada FIFA Matchday 2025, Jumat 5 September 2025. Debu Miliano Jonathans dalam duel Timnas Indonesia versus Taiwan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya. Miliano Jonathans resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Rabu, 3 September 2025. 2 hari berselang, ia langsung mendapat kesempatan tampil dalam laga Timnas Indonesia versus Taiwan. Pemain FC Utrecht ini masuk dari bangku cadangan, menggantikan Beckham Putra pada menit ke-70. Saya merasa sangat senang bisa debut untuk Indonesia, kata Miliano dikutip dari Antara News, Sabtu, 6 September 2025. Pemain sayap berusia 21 tahun tersebut mengaku sudah tidak sabar kembali membela Timnas Indonesia saat melawan Lebanon pada Senin, 8 September 2025. Menurut Miliano, Garuda menargetkan kemenangan ketika menghadapi Lebanon, meskipun lawannya berada di peringkat FIFA yang lebih tinggi, 112 dibanding Indonesia, 118. Hal ini berbeda dengan Taiwan, yang berada di posisi ke-172 dunia. Jadi, mari menang lagi dan perasaan yang baik untuk bulan Oktober, ujar Miliano. Ia menilai kemenangan melawan Lebanon akan menjadi modal penting jelang 2 laga krusial putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober 2025. Selain itu,
Miliano mengaku terkesan dengan 24.272 penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia versus Taiwan di Stadion GBT. Suasananya luar biasa, hebat, sempurna, saya suka fan Indonesia, tutur Miliano. Malaysia heboh usai timnas Indonesia. Hajar Cina, Taipei 6-0 tanpa balas. Garuda layak bermain di Piala Dunia. Media Malaysia ikut menyoroti kemenangan timnas Indonesia atas Cina Taipei 6-0 pada laga FIFA Matchday. Timnas Indonesia tampil superior saat menghadapi Chinese Taipei dalam laga uji coba internasional, Jumat, 5 September 2025 malam. Bertanding dengan penuh percaya diri, skuad Garuda mengamankan kemenangan telak 6-0 di hadapan publik sendiri. Sejak menit awal pertandingan, timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Kombinasi lini tengah yang solid membuat penguasaan bola dikuasai penuh oleh skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert. Gol cepat lahir di menit keempat ketika Jordi Amat menyambut bola mati dengan sundulan keras yang tak mampu dihalau kiper Chinese Taipei. Keunggulan ini semakin menambah semangat skuad Garuda untuk terus menekan. Pada menit ke-23, keberuntungan berpihak kepada Indonesia. Bek Chinese Taipei, M. Chao, melakukan kesalahan fatal yang berujung pada gol bunuh diri setelah gagal mengantisipasi umpan silang berbahaya dari sisi kanan. Skor berubah menjadi 2-0. Dominasi Indonesia berlanjut. Mark Klok kembali mencetak gol bagi Indonesia di menit ke-33. Reinders, yang tampil energik di lini tengah, berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-38 melalui tendangan keras terukur dari luar kotak penalti. Serangan bertubi-tubi akhirnya kembali membuahkan hasil menjelang turun minum, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 4-0. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia tetap menjaga intensitas permainan. Pergantian pemain dilakukan untuk memberi kesempatan pada sejumlah nama muda, namun ritme serangan tidak menurun. Pada menit ke-58, striker muda Ramadan Sananta memanfaatkan peluang matang di dalam kotak penalti. Dengan tenang, ia menaklukkan kiper lawan dan menambah keunggulan menjadi 5-0. 2 menit berselang, giliran Sandy Walsh yang mencatatkan gol. Berawal dari skema serangan sayap, Walsh melepaskan tendangan keras yang menghujam gawang Chinese Taipei. Gol ini memastikan Indonesia menang telak 6-0. Rupanya, kemenangan skuad Garuda atas tim Taipei membuat media Malaysia makan bola ikut heboh. Betapa tidak, Indonesia telah melibas tim tamu. Indonesia membakar tim Cina Taipei. Mereka menunjukkan kualitasnya, tulis makan bola dalam artikelnya. Indonesia memperkuat semua lininya. Mereka sangat bersemangat untuk menuju ke Piala Dunia. Tambah media Malaysia itu. Ini laga untuk persiapan timnas Indonesia sebelum bertanding. Di round 4, kualitas Piala Dunia 2026, mereka sangat spesial. Layak untuk lolos, tegas makan bola. Alasan timnas Indonesia diunggulkan saat hadapi Taiwan. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Taiwan dalam laga uji coba internasional pada Jumat, 5 September 2025, pukul 20.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meski status laga ini hanya sebatas persahabatan, kemenangan tetap penting sebagai modal kepercayaan diri, sekaligus ajang evaluasi menjelang agenda resmi kualifikasi. Di atas kertas, skuad Garuda lebih diunggulkan untuk meraih hasil positif. Ada setidaknya 5 alasan mengapa Indonesia layak disebut favorit dalam duel ini. 1. Kualitas individu pemain lebih mumpuni. Dalam beberapa tahun terakhir, komposisi pemain timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Kehadiran pemain naturalisasi seperti J.E. Jess, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga kiper Emil Audero memberi tambahan kualitas yang terlihat jelas di lapangan. Ditambah lagi adanya pemain seperti Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, dan Yance Sayuri yang terus berkembang, membuat Indonesia punya kedalaman skuad lebih baik dibanding Taiwan. Secara individu, para pemain Garuda memiliki teknik, visi bermain, serta pengalaman bermain di liga-liga Eropa yang menjadi nilai tambah. 2. Rekor pertemuan lebih unggul.
Secara sejarah pertemuan, Indonesia memiliki catatan positif melawan Taiwan. Dalam beberapa laga terakhir, Garuda sering mampu menguasai permainan dan meraih kemenangan. Rekor ini tentu memberi kepercayaan diri lebih bagi skuad Patrick Kluivert untuk kembali mendominasi. Sebaliknya, Taiwan justru kerap kesulitan menghadapi tim Asia Tenggara yang bermain agresif dan cepat. 3. Kekuatan serangan sayap Indonesia. Salah satu senjata utama Indonesia adalah kecepatan dan variasi serangan dari sisi sayap. Nama-nama seperti Calvin Verdonk, Kevin Dix, hingga Marcelino Ferdinand dikenal memiliki kemampuan memberikan umpan silang berbahaya. Dipadukan dengan pergerakan striker seperti Ragnar Oratmangoen atau Jakob Sayuri, serangan Indonesia berpotensi merepotkan lini belakang Taiwan, yang cenderung rapuh menghadapi crossing maupun cut inside cepat. Keempat, kelemahan Taiwan dalam bertahan meski dikenal disiplin. Taiwan kerap menunjukkan celah di sektor pertahanan, terutama saat menghadapi pressing tinggi. Mereka mudah kehilangan bola di area sendiri, yang bisa dimanfaatkan Indonesia dengan pressing cepat ala Patrick Kluivert. Selain itu, barisan bek Taiwan kurang tangguh dalam menghadapi duel udara maupun situasi bola mati, area yang justru menjadi salah satu keunggulan Indonesia dengan keberadaan pemain bertipe fisik seperti Jay Itzes atau Justin Hubner. 5. Motivasi tinggi skuad Garuda Laga uji coba ini lebih dari sekadar pertandingan persahabatan bagi timnas Indonesia. Para pemain bertekad menunjukkan kualitas mereka agar terus dipercaya di skuad utama menghadapi agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat melawan Irak dan Arab Saudi. Selain itu, dukungan publik tanah air yang selalu besar menjadi energi tambahan. Faktor motivasi inilah yang membuat Garuda biasanya tampil lebih bersemangat dan agresif sejak menit awal. Dengan kualitas pemain yang meningkat, rekor pertemuan yang memihak, kekuatan serangan sayap yang tajam, kelemahan lawan di lini pertahanan, serta motivasi besar untuk menang, timnas Indonesia layak diunggulkan dalam uji coba melawan Taiwan. Namun, Garuda tetap harus waspada agar tidak lengah, karena Taiwan bisa saja memanfaatkan kesalahan kecil untuk memberi kejutan.